Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusnia, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka Bandar Lampung. Pada mata kuliah MPDR 5302 yaitu Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 yaitu analisis 4 artikel ilmiah yang terdiri dari 3 jurnal nasional terakreditasi SINTA dan 1 jurnal internasional bereputasi Scopus. Semua artikel tersebut membahas isu-isu penting dalam pendidikan dasar yaitu isu-isu sosial budaya, pendidikan multikultural, teknologi informasi dan komunikasi, serta multilingualisme. Pada artikel yang pertama yang berjudul The Role of Regional Government in Maintaining Local Tradition and Wisdom in Banyumas, karya Heri Solehudin yang diterbitkan pada Jurnal Sospol pada tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat berkolaborasi dalam melestarikan kearifan lokal. Poin pentingnya adalah bahwa kebijakan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan peran sekolah menjadi kunci utama dalam pelestarian budaya. Namun, tantangan modernisasi membuat minat generasi muda terhadap tradisi mulai berkurang. Karena itu, penulis merekomendasi agar pelestarian budaya dilakukan dengan cara rekreatif seperti festival budaya, pelatihan guru, dan integrasi kearifan lokal dan kurikulum sekolah. Kaitannya dengan SD tempat saya mengajar yaitu di SDN 1 Kampung Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Hal ini sangat relevan. Sekolah dapat mengembangkan kegiatan berbasis budaya lokal seperti pada saat Festival Budaya Lampung, proyek pembelajaran bermuatan lokal, dan kolaborasi dengan sanggar seni yang berada di sekitar sekolah. Kegiatan seperti ini bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga menumbuhkan kebanggaan dan identitas daerah pada siswa. Artikel kedua yang berjudul Analisis Peran Pendidikan Multikultural dalam Upaya Meningkatkan Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Inklusi, karya Salsa Nadia Sapitri dan rekan-rekan, yang diterbitkan di Jurnal Pendas pada tahun 2024. Artikel ini menekankan bahwa pendidikan multikultural bukan hanya teori, tetapi praktik nyata dalam kehidupan sekolah. Guru berperan sebagai model sikap toleran dan fasilitator nilai-nilai keberagaman melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan kegiatan lintas budaya. Di SDN 1 Kampung Kota Agung, semangat ini bisa diwujudkan dengan kegiatan berbagi budaya antar siswa, diskusi tentang perbedaan kebiasaan di rumah, atau proyek bersama antar kelas. Dengan demikian, siswa belajar bagaimana menghargai perbedaan sekaligus menguatkan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah. Artikel yang ketiga yang berjudul Transformasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Aisyah Anggraini dan tim yang diterbitkan di Jurnal Pendas pada tahun 2023. Artikel ini menyoroti bagaimana pentingnya pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. TIK membantu guru menghasilkan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakter siswa pada abad ke-21. Namun, keberhasilan TIK sangat tergantung pada kompetensi guru, ketersediaan perangkat, dan dukungan kepala sekolah. Di tempat saya mengajar, guru dapat memanfaatkan perangkat sederhana seperti laptop, handphone, atau proyektor portable, serta membuat video pembelajaran singkat yang bisa diputar tanpa internet. Pelatihan guru dalam pembuatan media digital juga sangat penting agar mereka mampu menciptakan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Artikel yang keempat adalah jurnal internasional bereputasi Scopus yang berjudul Scoping Review and Primary School Teachers Belief Concerning Multilingualism, karya S. Sirling and rekan-rekan, yang diterbitkan oleh Taylor dan Prancis pada tahun 2024. Artikel ini merupakan studi literatur yang meninjau keyakinan guru terhadap penggunaan bahasa lokal dan multibahasa dalam pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan guru sangat mempengaruhi penerapan strategi multilingual. Guru yang memandang bahasa daerah sebagai kekayaan akan lebih terbuka untuk menerapkan strategi translinguing, yaitu memanfaatkan dua bahasa atau lebih dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan sekolah tempat saya mengajar, dapat menggunakan bahasa Lampung sebagai jembatan untuk memahami konsep yang sulit sekaligus menjaga kelestarian bahasa daerah. Misalnya dengan membuat cerita bergambar bilingual atau teks bacaan lokal yang berbahasa Lampung dan bahasa Indonesia. Dari keempat artikel ini, terdapat beberapa rekomendasi yang penting untuk diterapkan di sekolah dasar, khususnya di SD tempat saya mengajar, yaitu pada SDN 1 Kampung Kota Agung. Yang pertama, integrasi kearifan lokal dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang kedua, pendidikan multikultural untuk menumbuhkan sikap toleran dan kerjasama. Yang ketiga, pemanfaatan TIK sederhana untuk mendukung pembelajaran yang kreatif dan menarik. Yang keempat, penggunaan bahasa lokal dalam kegiatan belajar sebagai bentuk pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman siswa. Langkah-langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya sekolah dalam membentuk siswa yang berkarakter, berbudaya, inklusif, dan melek teknologi. Demikian pemaparan saya mengenai hasil analisis 4 artikel ilmiah dalam tugas MPDR 5302. Semoga kajian ini dapat memberikan inspirasi bagi para pendidik untuk terus berinovasi, menghargai keberagaman, dan melestarikan budaya lokal di lingkungan sekolah dasar. Terima kasih telah menyimak. Saya Yusnia, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka Lampung. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.